Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Pangkal Pinang, edisi Senin 24 Juli 2023. Kembali bersama saya Guru Injil Firemon, dan kembali kita akan membahas dari Injil Matius. Kita sudah memasuki episode yang ke-36. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan doa Bapa Kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita akan membahas frase, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, ternyata permintaan yang sederhana ini ternyata bisa memiliki implikasi makna yang luar biasa, yang mungkin sebagian kita pernah mikirkan, tapi mungkin juga ada hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita pada saat kita mengucapkan doa ini. Oleh sebab itu mari kita berdoa, mohon Tuhan menolong kita tidak hanya mengerti apa implikasi, apa makna dari sebuah permintaan yang sederhana ini, tidak hanya mengerti, tetapi juga menjadi bagian dari doa, bagian dari iman kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak hanya menebus kami dengan darah-Mu, dan kami boleh diselamatkan dengan iman, tapi Engkau juga ingin untuk memelihara iman kami, salah satunya dengan ketika Engkau memberikan doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan tugas murid-murid-Mu pada waktu itu adalah mengajarkan semua yang telah Engkau ajarkan. Dan inilah kami Tuhan mau belajar dari firman-Mu ini untuk boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskan, dan kiranya Roh Kudus tidak hanya menolong kami untuk mengerti, tetapi menjadikan makna-makna dari doa ini Tuhan menjadi bagian dari perjalanan hidup kami mengikut Engkau. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah saudara, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian terjemahan yang kita pakai dalam Alkitab Bahasa Indonesia, terjemahan baru. Hal pertama yang ingin saya jelaskan kepada saudara bahwa ternyata terjemahan ini punya sifat parafrase, ya, tidak literal. Di dalam doa ini ada satu istilah Yunani yang begitu jarang dipakai, sehingga menimbulkan perdebatan akan apa sebenarnya maknanya. Saking jarangnya dipakai, baik itu di Alkitab kita, Perjanjian Baru, atau juga di dokumen-dokumen di luar Alkitab kita. Di Alkitab kita, istilah yang satu itu hanya dipakai di tempat lain di Lukas 11 ayat 3, yang juga isinya adalah doa Bapa Kami. Ya, jadi frase yang sama ini hanya dipakai di Lukas 11:3, yang juga isinya sama, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, yang saya masukkan adalah sebuah istilah yang kemudian diterjemahkan jadi kata hari ini. Karena istilah itu jarang dipakai, maka ada yang menduga itu punya makna bisa hari ini, juga bisa berarti hari yang akan berlangsung atau hari yang akan datang, atau bahkan bisa punya makna untuk suatu keberadaan. Jadi makanan kami yang secukupnya harfiahnya adalah berikanlah roti harian kami hari ini, atau mungkin hari yang akan kami lalui ini, atau bisa berarti berikanlah roti harian kami agar kami tetap ada. Dan ketika saya membaca ini, memahami ini mengingatkan saya akan momen ketika Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun dengan roti, yaitu mana yang Tuhan berikan, sifatnya harian. Maka diterjemahkan berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya. Seperti mana? Yang cukup untuk 1 hari, kecuali di hari ke-6 cukup untuk 2 hari, sebab hari Sabat mereka tidak boleh bekerja. Nah saudara, ini adalah permintaan ketiga dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa Kami. Tadi di awalnya adalah dikuduskanlah nama-Mu, ini mengenai menghormati nama Allah, menguduskan nama Allah dalam hidup kita. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga, ya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini berbicara tentang kerajaan Allah. Sekarang permintaan yang ketiga adalah tentang kebutuhan kita yang Allah peliharakan, yang Allah cukupkan. Hal pertama yang harus kita sadari lewat doa ini adalah Tuhan Yesus ingin kita selalu ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi dan peduli kepada kita, ya, kepada kebutuhan kita. Dan kita bukanlah seperti peliharaan yang mungkin bisa menantikan diberikan makanan oleh tuannya, tetapi kita diberikan komunikasi, ya, diberikan komunikasi. Dan yang kedua, lewat permohonan ini kita diingatkan bahwa kita bergantung kepada Allah. Nah, saudara, kita tidak boleh lupa
bahwa seluruh proses dari makanan kita, baik itu katakanlah nasi, dari awalnya di ladang sampai distribusi sampai ke piring makan kita di depan meja makan kita, bahkan sampai ke dalam perut kita, kita sangat bergantung kepada anugerah Allah. Ya, misalnya kalau itu kita berbicara tentang nasi, beras, dia tumbuh berkembang di ladang, dipanen, dijual, didistribusi, itu bergantung kepada Allah. Saat di ladang, beras kita itu membutuhkan air, ya, hujan atau sungai, membutuhkan cuaca yang baik, matahari. Mudah saja, kapan saja, bisa saja terjadi panen itu gagal, ya, beras itu, padi itu rusak. Misalnya karena penyakit, karena badai, karena binatang bisa merusakkannya, kekeringan bisa mematikannya, banjir juga bisa menghancurkan ladang itu. Jadi selama dia tumbuh di ladang membutuhkan anugerah Allah. Bahkan saat makanan itu sudah masak, sudah tersedia di piring kita, bisa saja kita tidak sanggup untuk makan, tidak punya selera misalnya. Di dalam Mazmur 107 ayat 17 hingga 18 dikatakan, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Jadi memang ayat ini berbicara tentang orang yang sakit dan karena dosa mereka menjadi muak terhadap makanan. Tetapi pengalaman kita, mungkin di antara kita ada yang mengalami karena kondisi tubuh kita, maka kita menjadi tidak sanggup atau bahkan kita tidak punya selera sekedar untuk makan. Jadi untuk bisa makan saja kita membutuhkan anugerah Allah. Bahkan saat makanan itu sudah sampai di perut kita pun tubuh kita membutuhkan anugerahnya untuk bisa mencernanya dengan baik. Ayub 20 ayat 12 hingga 15 memberi sebuah gambaran yang luar biasa. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya. Sekalipun ia, ini orang berdosa, menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya, menjadi racun ular kobra di dalamnya. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi, Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Jadi Allah bisa saja menghukum seseorang lewat apa yang dia makan, mengubah makanan itu menjadi sumber penyakit, menjadi racun, yang membawa kematian kepada orang itu. Nah itulah sebabnya saudara, ketika kita makan, kita berdoa, Bapa berkatilah makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Doa ini juga merepresentasikan permohonan agar Allah itu beranugerah, sebab kita tidak selalu tahu apa yang sedang hendak kita makan itu, apakah benar-benar baik, benar-benar sehat bagi tubuh kita. Mungkin saja makanan itu baik, tetapi tubuh kita yang sedang tidak baik, mungkin sedang kolesterol tinggi. Atau bisa saja kita memang benar-benar tidak tahu, kita tidak tahu dengan pasti soal makanan yang hendak kita makan ini. Tentu saja saya ingin mengatakan bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan, ya. Misalnya kita sudah mengalami darah tinggi atau kita mengalami kencing manis misalnya, ya, karena kesehatan tubuh kita sudah menurun. Lalu kita tahu tidak boleh makan yang manis-manis. Lalu dengan dalih Allah bisa mengubah, Tuhan bisa memberkati, kita tetap makan. Bukan seperti itu maksud saya, saudara. Tetapi yang saya maksudkan adalah pada saat kita berusaha yang terbaik sekalipun, ada kalanya kita tidak tahu persis apakah yang hendak kita makan itu benar-benar baik, benar-benar sehat, benar-benar bersih, tidak ada kontaminasi apa-apa yang berbahaya bagi tubuh kita. Dengan kata lain, kita meminta agar Allah memberkati kita, agar itu menjadi kesehatan bagi kita. Jadi doa ini mengingatkan kita akan bergantung, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya.
Lalu makanan yang harfiahnya adalah roti harian kami. Kita tahu ini tidak hanya berbicara soal roti atau makanan saja, sebab ini semacam representasi dari keseluruhan apa yang kita butuhkan untuk bisa hidup. Tetapi Yesus sengaja memilih memakai kata roti. Ya, kalau kita ubah pakai budaya kita, mungkin bisa berarti berikanlah kami pada hari ini nasi kami yang secukupnya. Menunjuk pada hal-hal yang sifatnya esensial untuk kita bisa hidup. Sebab belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah hal-hal yang esensial untuk kehidupan kita. Seringkali keinginan-keinginan kita itu ternyata sebetulnya bukan hal yang paling penting atau esensial untuk kita bertahan hidup. Tetapi ya betul, roti ini merepresentasikan tidak hanya makanan. Ini termasuk air, pakaian, pekerjaan, kesehatan, tempat untuk tinggal, keamanan, stabilitas, stabilitas ekonomi. Nah, semuanya ini kita tahu berasal dari Allah Bapa kita yang baik, yang berdaulat. Jadi menaikkan doa ini sama dengan meminta kepada Allah untuk semua hal yang saya sebutkan tadi. Lalu saudara berikutnya, sadarilah penggunaan kata kami, ya, kata plural atau jamak. Jadi ayat ini tidak berkata, berikanlah kepada saya makanan saya secukupnya. Tapi memakai kami. Dan kata kami itu dipakai di sepanjang doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, berikanlah kami makanan kami, ampunilah kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Jadi tidak hanya menunjukkan kebergantungan saya kepada Allah, tetapi doa ini Tuhan Yesus desain untuk mengingatkan kita, mendorong kita pada perasaan tenggang rasa atau perasaan berbagi, sepenanggungan dengan sesama di sekitar kita. Berikanlah kami makanan kami. Jadi bisa saja Allah Bapa mempercayakan makanan sesama kita lewat diri kita. Dengan cara Ia menitipkan, memberikan kepada kita lebih banyak dari yang kita butuhkan. Itu berarti kita bisa mencukupkan mereka akan makanan sesama kita lewat diri kita. Tuhan mencukupkan, menjawab doa itu dengan menitipkan berkat itu kepada kita. Berikanlah kami makanan kami, mengingatkan bahwa kita diciptakan bukan untuk menjadi sendiri, tetapi kita diciptakan sebagai komunitas, ditebus sebagai komunitas, bahkan kita diutus kembali kepada dunia yang adalah sebuah komunitas. Kita harus peduli pada kecukupan bersama. Dan kepedulian ini dimulai dengan satu langkah sederhana, yaitu menaikkan doa ini. Berarti kita sudah berdoa syafaat bagi dunia yang kelaparan. Bapa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Bapak, kalau saya berjumpa dengan si A dan B yang kekurangan untuk esensial hidupnya, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya Bapak, kalau Engkau berikan lebih banyak kepada saya daripada yang saya butuhkan, maka saya mengerti bahwa Engkau ingin memakai saya untuk menjadi jawaban doa bagi si A dan si B yang kekurangan tadi. Engkau ingin memakai saya sebagai perpanjangan tangan-Mu menyediakan makanan mereka. Lalu saudara, sadari penggunaan istilah hari ini. Ini menunjukkan bahwa kita bergantung hari demi hari kepada Allah, ya. Dan sekaligus mengingatkan kita bahwa Allah punya catatan sejarah yang bisa dipercaya. Kesetiaannya itu, reputasinya sebagai Allah yang dapat dipercaya itu sudah terbukti. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Jadi kata setiap hari mengingatkan kita juga untuk tidak terlalu membebani kita, ya, terutama beban pikiran akan apa yang terjadi esok hari. Kita belajar untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pernah menasehati murid-muridnya di dalam Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang kamu butuhkan itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok
mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara, ayat ini tidak boleh kita artikan bahwa kalau begitu kita tidak perlu menabung, kita tidak perlu punya perencanaan jangka panjang. Tidak, saudara, jangan membangun satu doktrin dari satu ayat. Kita harus melihat ayat-ayat yang lain, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam teks-teks firman Tuhan di bagian yang lain. Termasuk, saudara, Tuhan itu memuji, Tuhan itu mau memberkati orang yang bekerja, ya, di dalam Amsal. Lakukan pagi, sore, karena kita nggak tahu yang mana yang Tuhan berkati. Ya, Tuhan juga menyuruh orang-orang beriman untuk belajar seperti semut yang bekerja, mempersiapkan untuk datangnya musim dingin. Nah, saudara, Tuhan tidak melarang, bahkan Dia mendorong kita untuk bersiap akan hari esok, hari depan, berjaga-jaga agar kalau datang musim yang sukar, ya, kita tidak kesulitan, kita tidak ada persiapan. Tetapi poinnya adalah mengucapkan doa Bapa. Kami ini mengingatkan kita bahwa Allah itu peduli, Dia sedang memelihara kita, Dia sudah memelihara kita, dan Dia akan memelihara kita besok, setahun ke depan, kalau Dia izinkan kita hidup. Sehingga kita tidak usahlah menanggung beban pikiran, terutama ya, beban pikiran yang lebih berat dari apa yang seharusnya kita tanggung. Jadi pada gilirannya, kalau kita memahami itu, pada gilirannya akan menolong kita untuk menguduskan hari Sabat, ya, merayakan Sabat, istirahat. Kita juga memberi kesempatan kepada sesama kita, mungkin karyawan kita, rekan kerja kita, anak kita, bahkan ternak yang bekerja di ladang untuk beristirahat. Sebab sekali lagi, hidup itu bukan untuk makanan, melainkan makanan untuk hidup. Kalau begitu, kita makan untuk hidup, supaya kita bisa hidup memuliakan Allah, menjadi saksinya, menikmati kebaikannya, menyatakan siapakah Allah, sebelum kita menikmati kemuliaan kekal bersama Allah, dan memuliakan Allah yang luar biasa itu. Kiranya Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode berikutnya.